Market crash baru aja terjadi. Kita harus ngapain nih sebagai investor? Tonton video ini. Oke teman-teman, market crash baru saja terjadi. Market crash mini bisa dibilang ya. Pertama saya mau mengucapkan dulu turut bersimpati untuk teman-teman yang kebanting market crash. Semoga segera portofolionya bisa recover ya. Bagaimana caranya kita menghadapi kalau ada kondisi market yang gonjang-ganjing seperti ini? Oke. Reasonnya kemarin saya udah bahas di acara Liputan 6 mengenai MSCI dan segala macam, jadi saya nggak mau bahas lagi, kau bisa nonton di sana. Saya kalau ngomongin MSCI bisa berjam-jam, tapi intinya ya, sepanjang Kevin Hendrawan Investing bikin video gratisan ini, edukasi ini selalu sebetulnya tentang menghadapi persiapan ini. Sekarang bisa terbukti bahwa ya apa yang naik bisa turun kembali dan semuanya is a cycle yang berulang dari dulu sampai sekarang begini-begini saja. Tapi karena sini sudah terjadi market crash secara singkat, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lihat sama-sama. Biasanya ada dua kondisi teman-teman kalau kita bicara mengenai market crash terjadi, ada dua hal ya. Yaitu adalah kamu udah terlanjur nyangkut atau kebetulan kamu lagi pegang cash. Oke? Ini dua hal yang biasanya terjadi dan kebanyakan dari kamu, kalau kamu retail, meskipun channel Kevin Hendrawan cocoknya untuk retail 500 juta ke atas, tapi saya tahu banyak juga, apalagi yang baru masuk market mungkin tahun lalu atau tahun ini atau baru-baru ini, ya bisa dibilang kamu mungkin kebanyakan adalah kategori yang pertama. Saya ngalamin market crash ini bukan pertama ya teman-teman. Saya pas belajar saham tahun 2008 juga pernah ngalamin market crash. 2018 ada crash kecil, 2020 COVID, ini ada crash lagi. Jadi ketika ini datang kayak here we go again gitu. Di momentum-momentum ini akan tercipta dua jenis manusia. Manusia yang rungkat dan manusia yang kayak mendadak. Oke, dan itu berjalan sudah dari ribuan tahun lamanya gitu teman-teman ya. Oke, sebelum kita membahas mengenai dua kategori manusia tersebut, kita bahas dulu secara overall adalah jangan takut, hadapi dengan kepala dingin. Ini penting sekali. Kalau kamu panikan, biasanya decision yang kamu bikin cenderung salah. Lihat dulu apa penyebabnya, teman-teman. Penyebab crashnya itu apa? Apakah ini sesuatu yang global atau sesuatu yang lokal? Apakah seluruh dunia lagi mengalami ini, apa Indonesia doang? Kalau global, wajib kita harus hadapi dengan serius karena biasanya panjang sekali gitu. Kalau lokal berarti damage-nya itu ya terjadi di Indonesia saja. Kita punya harapan bahwa ini cepat berlalu gitu. Oke, dalam hal ini sebetulnya market di Indonesia terjadinya lokal, Indonesia doang, yang lainnya nggak kenapa-kenapa gitu. Kemudian yang kedua, lihat bagaimana atau seberapa tanggap aksi perbaikannya. Kita lihat begitu market crash kemarin, beberapa hari yang lalu, langsung tuh pemerintah turun tangan, di Rut BI langsung press conference, OJK langsung turun tangan, benar-benar setiap hari beritanya mengenai bursa. Saya menanggapi itu dengan sangat positif, berarti jelas-jelas ada perbaikan. Dan kayaknya dalam 1 kali 24 jam pemerintah sudah mengumumkan langkah perbaikannya di mana free float ditambah, kemudian ada dana pensiun ditingkatkan dari 8% ke 20%, kemudian transparansi akan di enhance juga untuk Pak MSCI ini bisa berinvestasi dengan lebih nyaman di Indonesia dan segala macam. Itu adalah pertanda yang menurut saya positif. Hari ini juga pada saat saya syuting ada berita pagi hari tadi di Rut BI mengundurkan diri. Pemerintah menanggapi itu dengan hal yang positif, ini adalah bentuk perbaikan dan segala macam. Oke, berarti kita lihat bahwa sebetulnya pemerintah sudah menangani ini dengan baik dan dengan cepat dan tanggap. Jadi kalau saya sendiri, ya anyway saya nggak pernah panik karena ya udah bosen lah ngalamin market crash begini. Tapi intinya ini fine. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah filter news yang kalian baca. Saya pernah bahas di video kedua waktu awal-awal saya bikin channel Kevin Hendrawan Investing. Ketika ada market crash, itu berita kalau kamu lihat isinya negatif semua. Semua ngeri banget. Ada MSCI, bla bla bla. Kemudian biasanya asing-asing yang lain ikut. Kalau kamu liatin terus nanti kamu jadi stres. Tapi intinya emang ya di setiap market crash pokoknya beritanya negatif. Kemudian calming down, resolution, kemudian nanti euforik lagi. Kayak gitu aja. Jadi kamu nggak perlu pusing kalau ada negatif news. Ya dengerin aja, ambil hikmahnya, ambil edukasinya, tapi nggak usah membuat kamu panik. Saya tahu bahwa ngomong seperti ini gampang, tapi buat kamu terutama yang baru ngalamin market crash dan kebanting, saya tahu perasaannya pasti buat kamu amburadul. Ya inilah realita yang terjadi di pasar modal, kita jadikan ini pelajaran bersama. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita mulai bahas mengenai kondisi kalau kamu sudah terlanjur nyangkut. Kondisi yang pertama gimana kalau seandainya kamu sudah terlanjur nyangkut? Kita lihat dulu kondisi perusahaan yang kamu beli. Sebetulnya terdampak atau enggak, dan kamu harus tahu ini tuh saham blue chip atau saham konglo. Kalau sahamnya saham blue chip,
Biasanya, atau kalau lihat dari momentum yang terjadi, harusnya kamu nggak rugi-rugi amat, atau hanya untung kamu menipis. Kalau kamu sahamnya saham Konglo, itu sahamnya adalah momentum play. Jadi memang Konglo itu memiliki profil resiko yang lebih tinggi. Dan sekarang kamu akhirnya bisa melek, buat kamu yang mainan saham Konglo, ya ternyata resikonya gede nih bro. Kalau returnnya bisa sampai beggar-beggar, ruginya juga bisa beggar-beggar. Now you learn. Sekarang kamu tahu karena ada kondisi seperti ini. Bahkan saya lihat ada beberapa saham Konglo nggak, atau belum semuanya recover, masih ada yang kena ARB terus. Ya saya turut bersimpati atas itu. Penting untuk kita memikirkan keputusan cut loss tapi dengan kepala dingin. Kamu harus cepat bertindak kalau seandainya ada seperti ini. Kalau kamu emang betul-betul ngalamin di hari pertama jam 9.00, biasanya yang dilakukan adalah cut loss dulu biasanya. Tapi ini again ya, kondisional tergantung sahamnya. Saya nggak bisa ngomong satu teori untuk semua saham gitu. Tapi kalau kamu berhasil cut loss ya selamat, berarti kamu bisa mitigasi resiko. Dan terjadi kan di hari keduanya jatuh lagi. Tapi ini harus dilakukan dengan kepala dingin. Jadi kamu nggak bisa langsung serta-merta panik terhadap kondisi. Itu karena biasanya pada saat market crash ya, kamu baca berita juga isinya berita yang negatif kan. Jadi sulit untuk kamu berpikir jernih. Tapi try your best. Oke? Yang ketiga, minimalisir resiko. Semua orang di detik itu panik dan di detik itu rugi. So you're not alone. Oke? Jadi kamu nggak perlu panik yang berlebihan. Try to be as calm as possible. Karena semakin kau panik, hasilnya akan semakin buruk. Boleh kita next lagi? Ini yang poin yang penting nih. Kalau kamu terjebak ARB, memang there is nothing that you can do. Oke, kita next. Setelah ARB lepas, oke, ini kamu pasti dalam kondisi yang either rugi atau ya untungnya tergerus banyak. Tapi sebetulnya kalau kita bicara saham Konglo, sahamnya mungkin dari 300 perak naik jadi 10.000 gitu. Bagaimana mungkin kamu bisa rugi? Kondisinya yang benar adalah paling untungnya kegerus aja. You're still in profit condition. Kalau kamu somehow misalnya ada saham PTRO kamu kejar di 12.000 atau beli di 10.000, pertama kamu harus mempertanyakan why kamu melakukan itu. Dan sekarang kamu belajar banyak. Inilah yang dimaksud high risk high return. Ya kayak ginilah. Dimana kamu ketika ada potensi untuk beggar-beggar untung beratus 100%, maka kerugiannya pun bisa seperti ini. So now you learn, dan inilah pendewasaan diri. Semoga kamu tidak pensiun buat kamu yang terjebak ARB berkali-kali. Tapi lihat apakah masih ada momentum. Jadi begitu ARB-nya lepas, tak, kamu lihat gerak atau benar-benar mati sahamnya atau tiba-tiba tidak liquid, itu kamu harus benar-benar jaga porsimu. Kalau misalnya sahamnya tiba-tiba kamu merasa tidak ada momentum, mau tidak mau kamu harus cut loss dan bye-bye terhadap saham tersebut. Oke? Meskipun kita nggak pernah tahu. Oke? Kemudian B, jaga ekspektasi kalian. Setelah kalian terjebak seperti ini, kamu harus lebih menjadi orang yang melek terhadap kondisi. Kamu nggak bisa lagi berharap investasi 1 juta rupiah, besoknya beli Alphard gitu. Ya, please sadar bahwa inilah momentum yang bisa membuka mata kamu bahwa memang market itu nggak gampang, teman-teman. Bukan soal pencet buy sell aja. Nggak semua orang bisa jadi atlet. Semua orang bisa jadi pelari. Karena manusia ya memang bisa berlari. Tapi nggak semua orang bisa jadi Usain Bolt yang mecahin rekor dunia lari gitu loh. Kamu harus mengerti kapabilitas dirimu. Ada orang yang mungkin sering bilang all in misalnya, dan dia mentalnya kuat, ya mungkin buat dia bisa. Buat kamu belum tentu bisa. So now you learn. Inilah realita pahit yang harus kita pahami bersama bahwa ya ini. Cari uang itu memang nggak ada yang merem-merem aja tiba-tiba dikasih uang gratis. Pasti ada proses analisanya dulu gitu loh. Jadi jaga ekspektasi. Kemudian selanjutnya, belajarlah dari kejadian ini. Ya, ini adalah eye-opener ya. Momen buat teman-teman yang baru bergabung. Saya udah ngalamin beberapa kali seperti ini. So, saya udah menelan banyak asam garam. But for you, yang baru-baru ya belajarlah dari sini ya. Bahwa ini sahamnya nggak jelek. Market itu bukan sesuatu yang buruk. You just have to adapt and always learn. Oke? Kita menyadari bersama juga bahwa tidak ada yang instan. Dan kemudian selanjutnya adalah punya trading plan yang jelas itu sangat penting. Buat kamu yang punya trading plan, kejadian kemarin itu sebetulnya tidak ada masalah apa-apa. Ya kalau emang saatnya cut loss, then you cut loss. Saatnya take profit selesai kan. Buat kamu yang bingung biasanya karena trading plan-nya nggak jelas. Inilah di setiap video saya ngomong ini. Trading plan. Ini loh maksudnya sekarang, kelihatan kan gitu.
Kita ketahui juga bahwa uang dingin ternyata itu penting. Kalau kamu sampai utang, kalau kamu sampai pakai margin, kalau kamu sampai pakai uang makanmu sehari-hari, ya sekarang mungkin ekonomimu terganggu. But now you learn. Semoga ini tidak membuat kamu kapok, tapi membuat kamu lebih memiliki ekspektasi yang jelas. Kuncinya itu sebetulnya karena ekspektasinya ketinggian, teman-teman. Nggak ada orang yang kaya instan. Namanya aja investasi, itu adalah perjalanan maraton. Seperti yang saya sudah omong berkali-kali. Oke, sekarang kita bahas kondisi yang kedua, teman-teman ya. Kalau kamu pegang cash, atau kamu baru mau masuk, atau baru buyback after cut loss. Nah, kamu udah berhasil cut loss tadi tuh, terus sekarang lu mau masuk lagi. Kapan masuknya lagi? Oke, kita harus selalu lihat momentum yang pas. Oke, yang pertama, jangan mencoba mencari harga terendah. You can never find the bottom price unless you are lucky. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh gue bisa cari harga bawah segala macam, ya itu mungkin sebagian besar adalah keberuntunganmu. Kita tidak bisa prediksi market, teman-teman. Ya. Sulit sekali untuk kita bisa menebak kapan market ini akan mencapai bottomnya. Oke? Lalu kapan dong belinya? Boleh kita next lagi. Cari value yang terbaik berdasarkan analisa. Kenapa ini penting? Kalau seandainya kau membeli saham blue chip, ya kamu lihatlah fair value-nya itu sebetulnya berapa. Kalau kamu merasa kemudian setelah drop, oh ini kayaknya sudah masuk nih di hitungan gue, ya sudah kamu beli. Kalau seandainya pun turun lagi, ya kalau sahamnya blue chip, you don't need to worry, karena berdasarkan history, crash sudah berkali-kali, ujungnya tetap all time high lagi selama fundamentalnya baik. Dan ya namanya saham ya kita terus harus analisa dan kita pantengin terus. Kalau kemudian saham-saham yang momentum play, kita bisa lihat di yang ketiga, cari story yang masih berjalan atau kondisi global yang masih mendukung. Misalnya ada story, mungkin corporate action yang masih berjalan, atau mungkin ada project baru, atau mungkin kondisi global yang mendukung. Di tengah ketidakpastian global mungkin ada emiten-emiten tertentu yang diuntungkan. Kemarin pada kaget nih, shock, jatuh sebentar. Nah biasanya mereka-mereka itu yang paling cepat untuk bisa kembali naik. Saya biasanya lebih suka emiten-emiten yang bertahan, jadi yang minusnya nggak dalam-dalam amat, karena biasanya emiten yang bertahan itu yang nanti naiknya itu lebih cepat atau recovery-nya lebih cepat. Karena sebetulnya dia lagi didukung oleh momentum global atau ada corporate action atau ada something, ada kepentingan. Jadi dia recover-nya cepat. Kalau yang rontoknya terlalu dalam, biasanya recovery-nya cenderung lebih lambat. Tapi saya bisa saja salah, saya orang awam istilahnya, saya cuma melihat dari data yang pernah terjadi. Selanjutnya, jangan terlalu cepat beli, jangan tergesa-gesa. Oke? Banyak saya melihat kalau berdasarkan data, katanya retail itu banyak sekali beli di hari pertama. Wah, dipikir koreksi udah selesai. Padahal besoknya masih rontok lagi. Itu adalah sebuah kesalahan awam yang karena dia merasa bahwa oh ini sudah bottom, oh ini udah dalam nih, besok pasti udah recover. Kita tidak pernah tahu. Saya udah pernah bahas di video ketiga saya nggak percaya prediksi market. Kita lihat lalu kita bereaksi. Nggak usah buru-buru, murah, mahal. Kayak kamu merasa oh ini udah rendah nih. Belum tentu. Market tidak berjalan sesuai dengan keinginanmu. Oke, ternyata besoknya rontok lagi, then you understand, gitu loh. Kau bisa lakukan strategi beli bertahap. Kalau misalnya kau mau beli sesuatu 1 miliar rupiah, mungkin bisa masuk 250 dulu, besoknya 300, secara bertahap. Jangan pernah tergesa-gesa dan takut nanti ketinggalan kereta. Biasanya nih, kalau habis market crash, dia tuh nggak langsung tiba-tiba besoknya recover lagi. Akan ada fase choppy, ibaratnya orang habis sakit, ya kan pemulihan dulu lah, nggak langsung besoknya lari maraton, nggak kan biasanya istirahat, pelan-pelan nanti baru dia recover. Biasanya fasenya seperti itu. Jadi ada momen shock, ada momen after shock. Itu wajar. Oke, jadi kamu nggak perlu buru-buru gitu. Rezeki udah ada yang ngatur anyway. Lakukan dengan kepala dingin. Ini saya ngomong berkali-kali tiap slide karena sulit sekali untuk orang itu bisa berkepala dingin di periode-periode seperti ini. So, banyak-banyak meditasi, banyak-banyak tarik nafas. Oke, jangan sampai kamu panik. Nggak akan berhasil baik gitu. Selanjutnya sabar. Nah, ini saya tekankan lagi di sini bahwa nggak perlu buru-buru kok. Kamu nggak perlu merasa kayak, ini momentumnya harus sekarang nih, all in lagi. Jangan, oke, pelan-pelan, sabar. Analisa terus, analisa terus. Sekarang kan zamannya gampang ya, ada ChatGPT, ada segala macam. Jadi, kau bisa tanya jawab sama ChatGPT berdasarkan kondisi yang berlaku sekarang. Inilah kurang lebih yang bisa kamu lakukan kalau kamu posisinya lagi mau beli gitu ya. Benar-benar analisa baik-baik dan
Ya kesalahan yang dulu-dulu jangan dilakukan lagi gitu. Sekarang kita boleh next. Kemarin di Sara AI, di produk yang saya buat sendiri, kita, kalau saya boleh bilang dan bersyukur, kita nggak mengalami market crash yang segitunya. Kita berada dalam posisi profit yang kita hold, ada profit tergerus sedikit, hari ini sudah comeback lagi, ada yang plus 11%, kita ada hari ini kita ada beli baru, saya syuting tanggal 30, berarti ada pembelian di 2 Februari, ada yang baru. Masih 0% karena kan baru. Ini saya tutup sahamnya karena saya menghargai teman-teman yang sudah bergabung di Sara AI. Kita juga punya portofolio yang baru beli 9 Januari, belum lama ya, belum sampai sebulan. Dalam posisi untung masih gak terdampak crash kemarin. Dan kita juga melakukan take profit, boleh next. Ada 2 saham yang saya tutup juga, kita ada take profit 5,24%, di tengah market crash badai kemarin tanggal 29, kita juga ada yang take profit 11,23% ya, baru take profit hari ini teman-teman. Ya, jadi kalau analisanya tepat, pemilihannya tepat ya sebetulnya mau dalam kondisi apapun kamu bisa tetap memiliki kondisi portofolio yang baik. Oke, karena kan banyak yang sering nanya, wah nggak pernah bahas AI lagi atau apa ya, inilah pada saat momentum seperti inilah ya teruji sistem yang saya buat dengan sepenuh hati ya ternyata bisa menghasilkan return yang baik buat para penggunanya ya. Selamat buat teman-teman dan terima kasih sudah percaya dengan sistem AI ini. Kesimpulan ya dari beberapa yang bisa kita ambil, yang pertama adalah nobody can predict market crashes. Saya sudah pernah bahas di video ketiga dan ya saya bisa ngomong kan, bener kan gitu kayak. Siapa yang tahu MSCI tiba-tiba nulis satu catatan paragraf yang kemudian membuat Indonesia menjadi gonjang-ganjing seperti ini? Nggak ada yang tahu. Kecuali kamu yang ngetik, kecuali kamu yang upload gitu. Ya, memang kita lebih baik bereaksi. Nggak usah terlalu banyak prediksi-prediksi. Oke? Kemudian selanjutnya adalah sebagai investor tugas kita adalah siap. Karena apa? Ya nggak pernah tahu. Makanya saya bilang investasi nggak ada yang bisa ditinggal tidur. Ya inilah gitu. Kalau kamu kemarin tinggal tidur, bangun-bangun udah menjadi boncos gitu kan. Ya inilah stock market gitu loh. Welcome teman-teman yang baru ya. Kemudian boleh next. Investasi bukan jalan menuju kekayaan instan. Nothing in this world is instant teman-teman ya. Even kamu jadi babi ngepet aja harus begadang tidur jagain lilin gitu. Jadi kayak nggak ada ya tiba-tiba orang jadi kaya instan tuh nggak ada. Oke. Kemudian selanjutnya adalah diperlukan effort yang besar untuk bisa profit di saham teman-teman ya. Kamu mungkin melihat ada influencer favoritmu, oh kok jago banget mereka ya. Loh, tentu saja mereka adalah atlet. Jadi kalau kamu lihat misalnya ada atlet badminton gitu, gila smashnya bisa tajam banget, iya mereka atlet. Setiap hari di market berlatih, belajar sana sini, of course they can do it. Apakah berarti kamu juga bisa? Beberapa dari kamu mungkin ada yang bisa, tapi most of you nggak bisa. Harus melek dengan realita itu, bahwa trading is not for everyone. Oke? Tapi investasi itu bisa buat semua orang, apalagi kalau jangkanya maraton. Saya bilang seperti ini di tiap video itu bukan buat mengecilkan kamu. Bukan buat bilang bahwa kamu nggak bisa. Some of you will make it, I believe. Tapi most of you will not make it. Karena apa? Ya memang rasio kesuksesan selalu sama. 1% atau bahkan 0,1% orang akan berhasil, 99% akan gagal. Nah saya bikin video ini buat 99%-nya. Kalau lu nggak bisa jadi atlet, apakah lu nggak bisa untung di pasar modal? Bisa kok, tapi memang maraton. Oke? Jadi jangan dibilang, oh kalau dia bisa, gue bisa. Tunggu dulu, you have to know your condition. Dan kamu siap bayar harga nggak? Kalau kamu masih kerja sehari-hari, kalau kamu masih bisnis sehari-hari, ya mohon maaf, mereka berlatih mungkin 20 jam sehari, kamu mungkin 8, 10, 12 jam sehari udah dipakai buat bisnismu atau buat kerjaanmu 9 to 5, ya nggak bisa, kamu bisa nyaingin mereka. Selanjutnya, sudah saatnya kita sadar diri dan selalu belajar. Oke, di pasar modal ini belajarnya sampai kapan, Bang? Sampai selamanya kamu akan belajar, karena setiap hari ada hal baru. Kamu jangan pernah merasa pintar, karena begitu kamu merasa pintar, dihajar kayak gini. Gitu teman-teman ya, kita sadar diri, kita jangan merasa jumawa, market tidak peduli sama kita teman-teman, apa yang kamu mau gak ada urusannya sama market. Market mau jatuh, jatuh aja. Harapanmu, cita-citamu,
mimpi-mimpimu, market nggak urusan. Kamu ngumpulin profit, ya kan, trading kayak orang gila 1 tahun, misalnya tiba-tiba terhapus untungnya dalam 2 hari. Possible. Seperti yang kita lihat berapa hari ini. Selanjutnya lagi, saya juga mau mengucapkan selamat. Tidak bermaksud menyombongkan diri, tidak bermaksud jumawa, tidak bermaksud apa. Kami sama-sama bersyukur. Selamat bagi user Sara AI yang selamat dari market crash dengan santai. Analisa dilakukan AI, kamu nggak ngapa-ngapain, cuman lihat papan pengumuman, tiba-tiba portofoliomu bertahan, ya saya ucapkan selamat. Semoga kamu cocok dengan metode investasi seperti ini. Tidak ada janji untung apa-apa, ini bukan jalan menuju kekayaan instan, tapi ini adalah bantuan untuk kamu analisa supaya ya mungkin timing belinya lebih baik, atau pilihannya atau momentumnya lebih tepat. Terima kasih yang juga sudah mempercayai kami, tim Sara AI yang sudah percaya dan juga berlangganan dan juga bergabung. Meskipun ini produk yang mungkin one of a kind atau satu-satunya di market yang seperti ini. Itu kurang lebih teman-teman. Mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan hikmah dari video ini. Video ini bukan untuk bodoh-bodohin kamu atau bukan untuk apa. Ini kita jadikan pelajaran bersama. Ya memang ini bisa terjadi kapanpun. Ini bisa mengenai siapa saja. Baik kamu yang profesional maupun yang trading untuk senang-senang. Market crash ini bisa datang kapan saja. Saya turut bersimpati tentunya buat teman-teman yang dihajar oleh market seperti ini. Jangan menyerah, karena ya memang semakin nanti market kita kuat, ya pelan-pelan kekuatan domestik kita juga semakin kuat supaya kalau ada asing seperti ini kita nggak langsung gonjang-ganjing, tapi kita punya power untuk paling nggak match. Mereka punya power sehingga market kita fine-fine saja. Harapan saya seperti itu. Ini salah satu kenapa Kevin Hendrawan memberikan edukasi gratisan. Ya karena hal kayak gini tuh mungkin saja terjadi. Gitu loh. Saya berbagi pengalaman bukan untuk gimana-gimana ya, untuk semakin mendewasakan porsi investor retail supaya mereka masuk, supaya teman-teman ini semua masuk ke market dengan mindset yang tepat. Jadi jangan menyerah, jangan pensiun, belajarlah terus. Investasi itu seharusnya menjadi habit. Seperti kita makan, tidur, mungkin shopping baju, ya juga investasi. Saya menanggapi positif, ada influencer-influencer, ada orang-orang yang sekarang tiba-tiba ngomongin saham, that is a good thing. Kalau di Amerika mungkin semua orang banyak sekali yang terliterasi dengan dunia saham seperti ini. Hopefully Indonesia juga semakin dewasa marketnya, dan terima kasih para pemangku-pemangku kepentingan, para otoritas-otoritas yang sudah menanggapi respon MSCI ini dengan sangat cepat. Semoga market Indonesia bisa semakin dewasa dan semakin kokoh, likuiditasnya semakin baik gitu. Kalau saya boleh berikan saran, tolong aturan-aturan yang aneh-aneh dibuang saja. Market itu lebih suka sesuatu yang bebas. Ikutilah market seperti market Europe atau market Eropa di mana ya memang market itu bebas. Nah sekarang gimana caranya dengan bebas ini market bisa tetap berjalan dengan sehat? Dari awal seleksinya yang bisa IPO sudah diperketat dan benar-benar disaring berlapis-lapis. Supaya yang masuk ke bursa saham itu perusahaan-perusahaan yang bonafit saja. Itu mudah-mudahan bermanfaat videonya. Next, kamu bisa nonton video ini. Kalau kamu mau lebih tahu tentang Sara AI, ya kamu bisa nonton video ini. Ada penjelasan detailnya. Thank you.